Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pengacara Guntur Arda, aktivis penggiat hukum perjuangan kebenaran. Hari ini saya menyampaikan kepada kita semua edukasi terkait persoalan hukum. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, menyangkut alur daripada perkara pidana umum atau pidana sebagaimana biasanya, maupun pidana khusus. Nah, saudara, saya adalah seorang penggiat hukum dan pejuang kebenaran yang juga berprofesi sebagai advokat. Saya merasa terpanggil untuk memberikan edukasi kepada khalayak ramai. Bukan karena saya pintar, bukan. Tapi saya merasa punya kesempatan. Mungkin saya punya kekurangan. Mungkin saya juga tidak terlalu pintar. Masih banyak orang pintar di luar sana. Cuma teman-teman kita yang pintar ini, mereka belum punya kesempatan untuk menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan, atau juga tidak berani, atau juga mungkin mereka hanya semata menjadi pengacara. Nah, saya ini akan berbicara dari beberapa aspek. Sebagai pribadi masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 28A dan sampai seterusnya sampai 28J. 28H 28G, 28G. Saudara sebangsa dan setanah air, itu sebagai masyarakat. Sebagai aktivis, tentu saja saya juga akan memberikan masukan. Dan sebagai pejuang kebenaran juga akan saya sisipkan. Sebagai advokat, saya juga akan menyampaikan. Jadi kenapa saya katakan demikian? Ada memang perbedaan kita berbicara masalah hukum dari beberapa aspek. Demikian halnya kalau orang sudah jadi terdakwa. Nah, saya ini juga punya pengalaman menjadi terdakwa. Saudara sebangsa dan setanah air, rekan sejawat, teman-teman pengikut setia acara edukasi hukum dari Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Ketika seseorang sudah berprofesi sebagai advokat itu terkadang membela korban. Membela korban ini atau orang yang dirugikan. Atau juga membela pelaku. Pelaku ini adalah orang yang diduga melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran atau kekilapan. Karena dalam pidana itu ada 3: pelanggaran, kejahatan, kelalaian, kulfa namanya. Nah, pengacara ini jangan diidentikan sama dengan klien. Seorang pengacara membela klien, misalnya yang dia bela adalah perampok, bukan berarti pengacara ini identik dengan perampok, tidak. Atau pengacara membela koruptor, itu tidak identik pengacara itu sebagai seorang koruptor. Nah, ini saudara harus bisa memahami. Teman-teman terutama yang sedang belajar hukum atau yang masih tahap pengacara pemula, ini perlu membedakan. Karena masyarakat di luar sana punya stigma macam-macam. Kadang-kadang
perangai seseorang itu di dalam masyarakat dia baik, tiba-tiba dia membela penjahat. Jadi maksudnya advokat. Advokat ini dalam bersosialisasi dalam masyarakat, dia cukup ahli, dia cukup baik. Menurut mereka seharusnya orang yang ini hanya membela orang yang benar. Tentu pengacara bukan membela orang yang benar atau melindungi orang yang salah. Pengacara itu kedudukannya sebagaimana amanat undang-undang advokat. Ya, bahwa yang dia bela itu adalah kepentingan klien. Yang dia bela itulah hak asasinya. Ketika seorang pembunuh, bukan berarti dia tidak butuh pembela, bukan berarti dia itu tidak butuh pengacara. Justru pembunuh itu membutuhkan pengacara, wajib hukumnya. Ya, kalau dia tidak bisa membayar pengacara, negara akan mengupayakan, negara akan memberikan bantuan hukum, bantuan melalui namanya pos baku, pos bantuan hukum, dibayar oleh negara. Jadi tolong, ini masyarakat punya stigma ketika menemukan ada pengacara tetangga, ada tetangga yang jadi pengacara, kok dia bela pembunuh, padahal yang dibunuh itu adalah tetangga. Mohon jangan disalahkan pengacaranya. Pengacara itu bukan membela perampok, tapi dia membela hak asasi manusia. Supaya apa? Tuduhan dan yang namanya dakwaan yang dialamatkan kepada seseorang itu bisa diproses sesuai ketentuan hukum. Ya. Jadi mohon jangan disalahkan. Karena saya pun pengacara Mahkamah Kebenaran tentu tidak ada larangan untuk membela penjahat. Cuma kalau saya membela dalam hal ini menjadi penasehat hukum. Jadi bukan membela sebetulnya. Lebih tepat kita ini adalah penasehat hukum atau konsultan hukum terhadap seseorang yang telah didudukan di muka persidangan. Karena seorang terdakwa ngomong apapun ya tetap tidak punya nilai. Karena yang akan berbicara adalah saksi-saksi dan bukti-bukti, serta yang akan bisa membela kepentingannya adalah pengacara itu sendiri. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin memberikan edukasi kepada Anda. Saya dalam hal ini kalau membela koruptor atau penjahat, yang saya lakukan adalah pertama, saya men-screening, saya menginterogasi si pelaku ini harus jujur. Kemudian dia harus manut apa yang saya arahkan. Misalnya, ya, dia seorang koruptor. Yang saya lakukan adalah menyadarkan kepada si koruptor ini supaya jangan terlalu berbelit-belit. Kalau bisa uang hasil korupsi yang masih ada dikembalikan. Kalau dia kembalikan, ada yang namanya apa? Penilaian hakim untuk meringankan hukuman. Tapi kalau dia menghindar, semakin dikejar. Tapi jangan juga dia mengaku kalau dia tidak pernah melakukannya. Karena banyak orang yang sekarang ini dituduh sebagai korupsi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya karena dia tidak tahu, karena dia teledor, dia lengah. Orang-orang di sekitarnya memanfaatkan, ya. Karena dia ini punya jabatan, punya kewajiban, dan punya tanggung jawab, maka dia harus bertanggung jawab terhadap jabatan itu. Nah ini, jadi ketika saya membela penjahat ataupun misalnya pembunuh, yang saya arahkan adalah kamu harus berkata jangan berbelit-belit. Kenapa kamu membunuh? Apa karena kamu terdesak? Atau memang kamu punya etikat yang jelek? Atau kau punya rencana untuk membunuh dari awal? Jadi saya dalam hal ini tidak membuat
yang putih jadi hitam atau hitam jadi putih, tidak.